Shalom, perkenalkan nama saya Nafianti Pendang. Saya dari kelas D Teologi Mirim 20 2019 7011. Ya, Shalom, selamat siang. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Yesaya pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggalinya lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak direntingi dan tidak diasingi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan Israel Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin, firman Tuhan. Ya, pembacaan kita saat ini kita dapat memberikan tema yaitu tragedi buah asam. Ya, sebelum saya merenungkan sedikit dari firman Tuhan ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang ada seorang mahasiswa. Ini adalah kisah nyata mahasiswa di Toraja Utara. Siswa ini sangat giat atau bahkan dikatakan sangat rajin dalam sekolahnya. Siswa ini terkadang tidak pernah alpa di dalam mengikuti materi di sekolah. Dan setelah itu, ketika ujian telah berlangsung, siswa ini mendapat berita yang sangat mengecewakan, dan yang telah diumumkan bahwa dari ke-200 siswa yang telah mengikuti ujian tersebut, dia salah satu yang dinyatakan tidak lulus. Kita tidak dapat menggambarkan bagaimana kecewanya siswa itu. Tetapi kita tidak mengetahui rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Nah, dan pembacaan kita yang terambil dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, saya dapat katakan bahwa saudara-saudara, kita di dalam Tuhan, banyak di antara kita yang sudah tahu tentang kebenaran, tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Biasa kita lakukan di kehidupan kita masing-masing. Biasa mulut kita berbicara lembut, tetapi hati kita tidak pernah melakukan hal seperti apa yang kita telah bicarakan di
mulut kita. Kita telah keluarkan dari mulut kita. Tetapi hati kita jauh dari hadapan Tuhan, seperti yang telah kita renungkan bahwa kita berbicara dari mulut sangat lembut, tetapi dalam hati kita sepertinya kita mempunyai hati yang bisanya kita katakan bertumbuhlah duri, karena hanya dari bibir saja kita yang berbicara lembut, tidak dari hati kita. Nah, tidak ada juga gunanya kita beribadah kepada Tuhan kalau yang masih kita kerjakan, kita laksanakan adalah perintah manusia. Yang hanya kita lakukan adalah keinginan duniawi saja. Nah, Tuhan berkata kepada orang Farisi, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang-orang. Yang dimaksud Tuhan di sini adalah yang keluar dari mulut kita ialah bukan ketika kita memakan sesuatu lalu kita muntahkan, tetapi yang dimaksudkan di sini menajiskan orang adalah ketika kita menghina orang, ketika kita menghujat orang, dan bagaimana banyak orang yang di lingkungan kita sekarang memiliki sifat seperti orang-orang Farisi. Mereka hanya bisa mengaku dan mengatakan sesuatu yang baik, tetapi perkataan mereka tidak sesuai dengan tingkah laku mereka. Ya, di dalam pembacaan kita saat ini, yang buah asam itu adalah akibat dari dosa bangsa Israel yang menduakan hati Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan waktu mereka dalam kemudahan atau kesejahteraan di dalam tanah Kanaan. Nah, di sini saya dapat memberikan satu contoh ketika kita akan mendaftar atau sementara mengambil formulir lah di kampus atau di sekolah. Nah, ketika kita baru permulaan kita pergi mendaftar pekerjaan kah atau ke sekolah, ke kampus, ketika kita baru permulaan pergi mendaftar, kebanyakan kalau baru permulaan banyak orang yang sangat rajin pergi ke gereja, sangat rajin untuk pergi beribadah, memuliakan Tuhan. Ketika pergi mendaftar, ya. Nah, dan sesudah misalnya sudah diterima di pekerjaan, sudah diterima di kampus, di sekolah, terkadang biasa orang-orang ya contohnya saja pernah saya lihat di jemaat saya sendiri, ketika sudah mendapatkan pekerjaan, ketika sudah diterima di sekolah atau di kampus, dia sudah tidak mengingat Tuhan lagi. Dia tidak pernah ke gereja lagi, bahkan biasa dikatakan ketika kita mendapatkan pekerjaan kita harus bersyukur kepada Tuhan sendiri. Ketika kita telah mendapatkan pekerjaan atau kita telah diterima di suatu kampus ataupun sekolah kita yang telah kita inginkan, kita jangan kita pernah meninggalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber kehidupan kita sebagai umat manusia. Di sini saya datang untuk mengajak kita semua untuk memuliakan Tuhan, dan kita hidup berfirman dengan kebenaran dan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab
kita dengan baik. Marilah kita renungkan di dalam kehidupan kita bahwa benarkah kita telah menjadi buah yang manis di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.